大家好，我叫马德美法，我是本矫正视频的设计师和汉语培训机构的主人 Redmond。现在我将向您解释校长培训的第一份课程。这个视频让您更懂和给你们主动，好好看。这部影片是您训练期间的学习伙伴，祝您走运，加油！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, para peserta penguatan kepala sekolah yang saya hormati. Dalam video pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum Ibu dan Bapak mempelajari berbagai materi yang akan Bapak Ibu pelajari di pelatihan penguatan kepala sekolah kali ini, video pembelajaran ini akan menuntun Bapak Ibu sekalian atau membekali Bapak Ibu sekalian, karena video pembelajaran ini kan menjadi satu fundamental bagi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari berbagai materi. Ini menjadi sangat penting. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian siapkan dulu catatannya, pulpen dan buku. Catat bagian-bagian yang Ibu dan Bapak anggap penting, dan bahkan bisa putar ulang kembali kalau ada apa yang saya sampaikan yang Bapak Ibu belum pahami. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau Bapak Ibu sudah siap, sudah mempersiapkan berbagai alat tulisnya, bahwa pelatihan penguatan kepala sekolah kali ini konsepnya berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu pernah ikuti. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di awal pertemuan kita dengan Zoom. Video ini sengaja saya buat agar Ibu Bapak betul-betul punya pijakan yang kuat di dalam Bapak Ibu sekalian mempelajari berbagai materi. Oke, yang pertama akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa aktivitas kita atau target kita di dalam Bapak Ibu mempelajari berbagai materi nanti harus betul-betul mencapai target student well-being. Apa itu? Bagaimana kita bisa mensejahterakan siswa agar siswa nyaman belajar, tidak mengalami persoalan-persoalan dalam pembelajaran, agar dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan bagi mereka. Nah, tugas kita Bapak Ibu sekalian harus betul-betul mengawal terjadinya student well-being. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah setiap aktivitas tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah harus selalu berimplikasi pada siswa. Mungkin iya Bapak Ibu sekalian sudah lakukan itu, tetapi kadang kita lupa. Nah, untuk supaya ini menjadi bekal, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sebagai leader, sebagai pemimpin, juga sebagai manajer, tugas manajer bagaimana Bapak Ibu sekalian mengawal dari sisi manajerial melalui berbagai kegiatan supervisi manajerial yang Bapak Ibu lakukan terhadap 8 standar nasional pendidikan. Saya beri contoh Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian akan menyusun anggaran sekolah, RAPBS, ya, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Di setiap kita menyusun anggaran, yang selalu kita tanya pada diri kita, permasalahan apa yang terjadi pada diri siswa dalam konteks pembelajaran.
yang anggaran tersebut dapat mendukung atau dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajaran siswa. Jadi, tidak ada anggaran, tidak ada kegiatan yang didukung anggaran yang tidak ngefek kepada siswa atau tidak berimplikasi pada siswa. Kalau saya menyusun anggaran seperti ini, kira-kira nanti siswa Bapak Ibu sekalian akan mampu seperti apa? Atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang pada bagian yang mana? Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian akan melakukan supervisi sarana dan prasarana sekolah, atau bahkan Bapak Ibu menyusun daftar kebutuhan sarpras yang ada di sekolah. Kira-kira pertanyaan lagi yang sama saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyusun sarpras, melakukan supervisi terhadap sarana dan prasarana, kira-kira persoalan apa dari sarpras ini yang berimplikasi pada siswa? Jadi tidak ada kegiatan kita menyusun atau merancang pengembangan atau kebutuhan sarana dan prasarana yang tidak berimplikasi pada siswa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah semua aktivitas kita, tugas pokok kepala sekolah ketika Bapak Ibu rapat dengan guru membahas tentang misalnya persiapan supervisi atau kegiatan-kegiatan sekolah, atau apapun yang Bapak Ibu diskusikan dalam sebuah rapat, yang pertama yang Bapak Ibu tanya kepada semua audiens atau orang tim Bapak atau Bapak Ibu sekalian yang menghadiri rapat, yang pertama selalu yang ditanya adalah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang kita bahas kali ini di dalam forum rapat ini, kira-kira apa implikasinya untuk kesejahteraan siswa kita? Kalau tidak ada, kalau tidak berpengaruh, sudah nggak usah dilanjutkan rapat kita. Karena kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diangkat menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu dibantu oleh seluruh guru yang ada di sekolah, baik pendidik dan tenaga kependidikan, dalam rangka mensejahterakan siswa belajar, dalam rangka mencapai student well-being. Tidak ada aktivitas Bapak Ibu sekalian, guru, tenaga kependidikan di dalam bekerja tidak berimplikasi pada siswa. Tidak ada itu. Nah, ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi fondasi bagi kita akan menelaah satu materi panjang, satu perjalanan belajar panjang di dalam pelatihan kita ini, dengan rumus yang pernah saya sampaikan adalah rumus Orpire. Sebelum kita nanti akan membedah habis tentang Orpire, saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, semua aktivitas kita harus berimplikasi kepada siswa. Makanya, pertama kali yang Bapak Ibu lakukan, lembar kerja yang Bapak Ibu akan kerjakan atau yang sudah kerjakan, yang pertama ditanya adalah, apa yang menjadi masalah pokok pembelajaran siswa? Itu yang nanti akan menjadi dasar kita meneruskan langkah-langkah kegiatan Orpire nanti. Ingat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada kegiatan kita sebagai kepala sekolah, pekerjaan kita sebagai kepala sekolah yang tidak berpengaruh kepada siswa. Jadi saya selalu tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bertanya pada diri Bapak Ibu sekalian, yang saya kerjakan hari ini, apa pengaruhnya untuk siswa? Bahkan kalau bicara berlebihannya begitu ya, dalam bicara kalau anak muda bilang lebay, kira-kira kalau Bapak naruh cermin saja, meletakkan cermin di ruangan kepala sekolah dengan posisinya seperti ini, kira-kira berdampak apa untuk siswa? Ini
Artinya analogi ini mengindikasikan bahwa sebegitu kuatnya, sebegitu pentingnya setiap aktivitas kita harus mengarah kepada siswa. Kalau tidak seperti itu, kalau Bapak Ibu sekalian tidak melakukan hal seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian berarti target bagaimana mensejahterakan siswa tidak akan tercapai. Dan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bisa sampai ke sana. Kita diskusi dengan baik. Barangkali itu dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya sambung lagi. Anda jangan kemana-mana. Ikuti pesan-pesan berikut ini. 校长是领导者，有是管理者。校长必须在教育上不断创新，以使他们的学生得到能力的顶峰。好的校长一定要系统全面的思考，往 student well-being。那好吗？我们继续吧。 Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan mengenai apa yang menjadi tekanan kita di dalam pelatihan ini adalah mencapai student well-being. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengulang kembali memastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui agar mampu Bapak Ibu sekalian kuat betul terkait dengan konsep kita, ORPIRE. Nah, O-nya Bapak Ibu sudah tahu apa O-nya? Ya, benar. Observe. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa materi pelatihan kita ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu pernah ikuti. Jadi saya dalam hal ini tidak mengajari Bapak Ibu sekalian tentang praktek dan konsep tentang kepala sekolah. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu melakukan observasi terkait dengan masalah-masalah pembelajaran siswa. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ini yang menjadi tekanan di dalam pelatihan kita ini. Semua harus kepada student well-being. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari yang saya lihat dari tugas-tugas Bapak Ibu sekalian masih banyak yang belum menyentuh substansi persoalan siswa. Yang selalu Bapak Ibu tulis di dalam LK itu adalah justru malah penyebabnya. Belum menyentuh apa masalah siswa, apa yang terjadi pada siswa. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian tidak terlalu tahu persis tentang masalah belajar. Wah, ini kalau kepala sekolah seperti ini, ya sudah, lempar aja ke laut ya. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bercanda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus betul-betul tahu betul tentang masalah siswa. Apa kira-kira yang terjadi pada siswa kita, apalagi pada masa pandemi ini? Motivasi belajar rendah, konsentrasi misalnya, atau sulitnya siswa memahami materi. Bapak Ibu bisa lihat, ya sekali lagi ORPIRE, dari observe yang Bapak Ibu cermati, kira-kira esensi dari masalah utama pembelajaran siswa itu apa? Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan adalah kemampuan penggunaan media, kemampuan guru dalam menggunakan media itu rendah, itu adalah salah satu penyebab. Jadi bukan itu yang menjadi masalah pokok. Masalah pokoknya adalah siswa belajar. Apa yang menjadi masalah-masalah belajar bagi siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian reflect, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan praktik baik. Saya akan menyampaikan materi setelah ini, materi yang kedua, tentang bagaimana Bapak Ibu nanti melakukan praktik baik, ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan belajar siswa. Jadi sudah tahu masalahnya seperti apa siswa, masalah siswa belajar masalah seperti apa. Lalu Bapak Ibu sekalian menganalisis, menentukan
memilih kira-kira atau menentukan dari analisa Bapak Ibu dari masalah siswa belajar ini kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Di huruf yang kedua adalah R atau adalah reflect ya Bapak Ibu sekalian, melakukan analisis kajian tentang bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelompok Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi persoalan-persoalan belajar siswa yang dihadapi di sekolah. Jadi masalah siswa yang Bapak Ibu sekalian tentukan itu betul-betul memang real terjadi di sekolah, bukan angan-angan atau bukan bersumber dari perkiraan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu sekalian menentukan apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi bagaimana menyelesaikan persoalan, setelah itu pada huruf ketiga adalah P atau plan. Nanti Bapak Ibu sekalian akan menyusun perencanaan. Kalau masalah siswa sudah ditentukan, lalu kira-kira apa penyebabnya sudah Bapak Ibu pastikan ini adalah penyebabnya, dan lalu bagaimana mengatasinya, baru kita rencanakan. Kita plan ya, kita rencanakan. Apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran siswa yang Bapak Ibu sudah analisis, ternyata ini cara penyelesaiannya. Lalu Bapak Ibu rancang. Setelah Bapak Ibu lakukan perencanaan dengan baik, membuat perencanaan dengan baik, Bapak Ibu sekalian nanti akan melaksanakannya di act, di huruf yang keempat ya. Lalu setelah Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada, perencanaan yang Bapak Ibu susun, barulah Bapak Ibu sekalian nanti mengevaluasi. Kira-kira di dalam pelaksanaan ini apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Lalu hasilnya bagaimana? Apakah masalah belajar siswa yang di awal tadi yang Bapak Ibu sudah lakukan observasi sudah betul-betul dapat terselesaikan? Selanjutnya setelah itu kita lakukan refleksi lagi di akhir. Maka ketika Bapak Ibu sekalian setelah melakukan refleksi yang terakhir akan terlihat kerja Bapak Ibu sekalian di dalam mengatasi siswa belajar ini, apakah sudah seluruhnya bisa terselesaikan atau ada yang belum optimal dilakukan atau bahkan salah penanganannya. Nah, di refleksi ini nanti akan kelihatan. Kalau memang nanti belum terjadi penyelesaian di dalam masalah belajar siswa, setelah Bapak Ibu evaluasi, nah Bapak Ibu sekalian harus lakukan lagi di awal. Dilihat lagi, lalu Bapak Ibu sekalian tentukan lagi masalah-masalah yang terjadi. Kembali lagi kita kepada or prior. Itulah sirkulasi atau itulah tahapan-tahapan kita di dalam mengikuti pelatihan penguatan kepala sekolah. Ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian pahami. Konsep ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah. Karena tugas kepala sekolah itu adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah belajar siswa. Dengan segenap kewenangan Bapak Ibu sekalian, dengan segenap kekuatan Bapak Ibu sekalian, jabatan Bapak Ibu sekalian harus bisa berimplikasi kepada penyelesaian siswa belajar. Barangkali itu dulu Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian untuk membaca materi yang sudah kami sediakan di LMS. Tanya, diskusi kepada saya ketika nanti ada forum-forum diskusi yang kita sudah sediakan waktu dan tanggal pelaksanaan diskusi tersebut. Gunakan dengan baik kesempatan-kesempatan itu, karena belajar mandiri yang Bapak Ibu akan ikuti selama pelatihan ini mudah-mudahan benar-benar membawa pencapaian kompetensi, dan yang terpenting adalah membawa siswa-siswa kita kepada student well-being. Dari saya cukup sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. 这个视频是一个基本的思维基础，并成为下一个课程的准备。感谢您的关注，我是马略美法，将出席下一门课程。